Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang banyak pada setiap harinya, sehingga patutlah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus menambah nikmat kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan terus menambah nikmatnya. Anak-anak, dulu kalian masih sekolah di Taman Kanak-Kanak atau TK. Di situ kalian diberikan oleh Allah keahlian bisa bermain, bisa mengerti, bisa mendengarkan cerita, bisa juga mungkin membaca atau menulis. Maka syukuri itu, karena ketika kalian mensyukuri apa yang telah kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan terus menambahnya. Yang pintar bersyukur kepada Allah akan tambah pintar. Yang sehat bersyukur kepada Allah akan tambah sehat, dan seterusnya. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan pengajaran kepada kita semuanya tentang agama Islam lewat sunnah-sunnahnya. Nah, sekarang anak-anakku, Pak Bagus akan mengajak kalian untuk belajar bersama secara daring atau dalam jaringan, yaitu pembelajarannya jarak jauh. Kalian melihat video ini dari rumah, Pak Bagus mempersiapkan video ini untuk kalian. Tapi sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya ikuti seperti Pak Bagus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang persiapkan buku LKS mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kalian. Setelah sudah kalian siapkan, buka pada halaman yang ketiga. Kita akan memulai pelajaran kita di pelajaran 1, yaitu tentang kasih sayang. Kasih sayang siapakah yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita buka pada halaman yang keempat. Pada halaman yang keempat ini, kalian akan melihat ada 2 buah gambar di bagian atas, gambar yang kanan dan gambar yang kiri. Gambar yang kanan ada segerumbul anak yang sedang berkumpul. Terlihat itu mungkin satu keluarga yang sedang berkumpul dalam momen tertentu. Mungkin berkumpul dalam momen hari raya, mungkin sedang berkumpul dalam momen-momen silaturahim yang lain. Nah, sedangkan gambar yang kiri terdapat 2 orang anak, yang satu memberikan benda atau mungkin sebungkus makanan, yang satu lagi menerima. Menurut kalian, manakah antara 2 gambar ini yang menunjukkan sikap kasih sayang? Tentu saja dua-duanya. Gambar yang sebelah kanan menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga. Ada orang tua kepada anak, ada kakek kepada cucunya, ada kakak kepada adiknya, ada saudara dengan saudara, keponakan dengan keponakan. Boleh, karena kita dianjurkan untuk terus
menjaga tali silaturahim, salah satunya adalah dengan cara berkasih sayang kepada anggota keluarga kita. Yang kedua adalah gambar kasih sayang terhadap sesama. Benar memang antara dua anak yang memberi dan menerima itu mereka tidak saling kenal. Tetapi yang anak memberi mempunyai rasa kasih sayang ingin membantu kepada saudara sesamanya yang tengah kesulitan. Mungkin secara ekonomi kurang, mungkin secara pangan atau makanan belum makan dari pagi. Maka anak yang ada di gambar sebelah kiri itu memberikan sedikit bantuan kepada orang yang tidak mampu berdasarkan rasa kasih sayang. Anak-anak juga bisa lihat ketika kalian pergi mungkin ke daerah Gading Fajar atau ke alun-alun Sidoarjo atau kemanapun di jalan-jalan, kalian akan mendapati orang-orang yang meminta-minta. Boleh kalian ajak kedua orang tua kalian untuk memberikan separuh atau sedikit yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Boleh dalam bentuk makanan, diberikan nasi, diberikan minum, diberikan kue, atau boleh dalam bentuk materi, bisa kalian berikan dalam bentuk rupiah, sejumlah uang yang kalian miliki. Masya Allah. Dan tentu saja perbuatan itu akan Allah balas dengan pahala yang sangat berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita pindah pada cerita tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW pada bagian materi yang ada di bawah sendiri. Nah, perhatikan, mari kita simak ceritanya. Kalian mendengarkan, Pak Bagus akan membacakan untuk kalian. Bismillah. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Pada hari raya Idul Fitri, biasanya semua orang menyambut dengan gembira. Tetapi, lain dengan kisah salah satu anak ini. Kisah ini terjadi di Madinah pada suatu pagi di hari raya Idul Fitri. Rasulullah SAW seperti biasa, tiap hari Lebaran mengunjungi rumah demi rumah untuk mendoakan kaum muslimin agar merasa gembira dan bahagia pada hari raya itu. Semua terlihat merasa gembira dan bahagia, terutama anak-anak. Mereka bermain sambil berlari-lari ke sana kemari dengan mengenakan pakaian yang bagus serta mainan-mainan di tangannya. Namun, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat di sebuah sudut jalan ada seorang gadis kecil sedang duduk bersedih sambil menangis. Ia memakai pakaian yang sangat lusuh serta rambut yang acak-acakan dan sepatu yang telah usang. Rasulullah pun bergegas menghampirinya. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya lalu menangis terseduh-seduh. Rasul kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut, lalu bertanya dengan suaranya yang lembut, "Anakku, mengapa kamu menangis? Hari ini adalah hari raya, bukan?" Gadis kecil itu terkejut. Tanpa berani mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang bertanya, perlahan-lahan ia menjawab sambil bercerita. Pada hari raya yang suci ini, semua anak menginginkan agar dapat merayakannya bersama orang tuanya dengan bahagia. Anak-anak bermain dengan riang gembira. Aku teringat pada ayahku itu sebabnya aku menangis. Aku teringat kepada ayahku, itu sebabnya aku menangis. Ketika itu, hari raya terakhir bersamanya. Ia membelikanku sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah SAW. Ia berjuang bersama Rasulullah bahu-membahu
dan kemudian ia meninggal. Sekarang ayahku tidak ada lagi. Aku menjadi seorang anak yatim. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu untuk siapa lagi? Setelah Rasulullah mendengar cerita itu, seketika hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Dengan penuh kasih sayang, ia membelai kepala gadis kecil itu sambil berkata, "Anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu, dan dengarkan apa yang akan aku katakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar Fatimah menjadi anak perempuanmu? Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana pendapatmu tentang usul dariku ini?" Begitu mendengar kata-kata itu, gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Ia memandang dengan penuh takjub orang yang berada tepat di hadapannya. Masya Allah. Benar ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tempat ia baru saja mencurahkan kesedihannya dan menumpahkan segala gundah di hatinya. Gadis yatim itu hanya dapat menganggukkan kepalanya perlahan sebagai tanda persetujuannya. Gadis yatim kecil itu lalu bergandengan dengan tangan Rasulullah menuju ke rumahnya. Hatinya begitu diliputi kebahagiaan yang sulit untuk dilukiskan karena ia diperbolehkan menggenggam tangan Rasulullah yang lembut itu. Mari buka pada halaman yang ke-6. Sesampainya di rumah Rasulullah, wajah dan kedua tangan gadis kecil itu lalu dibersihkan dan rambutnya disisir oleh beliau. Semua memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu lalu dipakaikannya gaun yang indah dan diberikan makanan, juga uang saku untuk hari raya. Lalu, ia diantar keluar agar dapat bermain bersama anak-anak lainnya. Gadis itu merasa gembira. Sambil menunjukkan gaun baru dan uang sakunya, gadis kecil itu mengatakan, "Akhirnya aku memiliki seorang ayah. Di dunia ini tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa yang tidak bahagia memiliki seorang ayah seperti Rasulullah? Aku juga kini memiliki seorang ibu bernama Aisyah yang hatinya begitu mulia. Juga seorang kakak perempuan namanya Fatimah. Ia menyisir rambutku dan mengenakanku gaun yang indah ini. Aku merasa sangat bahagia dan ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya." Cerita ini diambil dari suaraislam.com. Kisah seorang gadis kecil bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Idul Fitri. Nah, Masya Allah anak-anak, dari cerita yang baru saja kita sama-sama dengarkan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar. Bahkan kepada seorang anak kecil yang bukan keluarganya saja, beliau merawatnya, memberikan kebahagiaan kepadanya. Nabi kita mencontohkan perbuatan kasih sayang kepada umatnya agar umatnya mau menirunya. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menirunya. Coba nanti kalian praktikkan. Bisa berkasih sayang terhadap orang tua, bisa berkasih sayang kepada kakak, adik, kakek, nenek, teman-teman, tetangga, keponakan, sepupu, atau yang lainnya. Termasuk berkasih sayang terhadap ibu dan bapak guru. Masya Allah. Sekarang Pak Bagus akan memberikan penugasan kepada kalian. Tugas untuk kelas 1 adalah menuliskan perbuatan kasih sayang yang bisa kalian lakukan kepada orang tua, teman-teman, serta ibu dan bapak guru. Jika sudah, difotokan, lalu kemudian
di WA Japri ke Pak Bagus. Terima kasih, semoga jadi keterangan yang bermanfaat. Nanti tugas baca tulis Al-Qur'annya akan Pak Bagus berikan secara luring, luar jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.